warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ayyuhatullah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul di majelis ini untuk thalabul ilmi, melanjutkan membaca kitab Bulughul Maram, yang mana kita membaca syarah dari kitab Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dari kitab Fathul Jalali wal Ikram, syarah Bulughul Maram. Mudah-mudahan Allah memberi kemudahan kita dalam menuntut ilmu, memahami ilmu, dan juga memudahkan kita untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Allahumma amin. Bagi santri yang masih di luar diharapkan masuk, sedangkan yang di dalam hendaknya duduk dan diam, tidak ngobrol. Diharapkan musyrif untuk mengawasi santri agar tidak ngobrol. Hadis yang akan kita baca pada malam hari ini yaitu hadis dari An Abi Waqid Al-Laitsi, hadis dari sahabi Al-Jalil Abi Waqid Al-Laitsi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyatun fa huwa mayyitun. Didengarkan? Didengarkan? Ma quti'a minal bahimah, apa yang dipotong dari binatang, maksudnya binatang ternak, wa hiya hayyatun, dan binatang itu masih hidup, kemudian bagian tubuhnya dipotong dan binatangnya masih hidup. Misalnya kakinya dipotong, kupingnya dipotong, fahuwa mayyitun, maka potongan tadi adalah mayat, adalah bangkai, artinya haram dimakan. Akhrajahu Dawud wa Tirmidzi wa hasanahu, diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, dan dihasankan oleh Imam Tirmidzi. Hadis ini hadis yang hasan menurut Imam Tirmidzi. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma quti'a yahtamilu an yakuna isma syartin wa yahtamilu an yakuna isman mausulan. Ma di sini, didengarkan, ma di sini mengandung kemungkinan ma syartiyah atau ismu syartin, dan bisa juga ma ismu mausul. Fa in kana isma syartin faqaluhu fa huwa mayyitun. Sabda Nabi fa huwa mayyitun di sini jawabu syarti, sebagai jawab syarat. Waqtarana bil fa, dan berhubungan atau disebutkan padanya dengan huruf fa. Li'anna jumlatal jawab idza lam tasluh an takuna fi'la syartin fa innahu yajibu an taqtarinu bil fa. Karena jumlah jawab syarat jika tidak benar untuk menjadi fi'lu syartin, fa innahu yajibu an taqtarina bil fa, maka harus disebutkan, digabungkan padanya dengan fa, fa jawabu syarti. Kemudian Syekh Utsaimin menyebutkan perkataan Ibnu Malik, ulama nahwu. Kemudian min ajmalil ma'ana, min ajmal, dari jumlah yang mana ma yang bersama kita, ma quti'a.
Syekh Utsaimin mengatakan jumlah ismiyah. Wa idza ja'alnaha isman mausulan, jika kita menjadikan ma itu adalah isim mausul, maka maknanya alladzi quti'a minal bahimati wa hiya hayyatun fa huwa mayyitun. Yang di belakang yang suara saya kurang jelas karena temannya ngobrol, maka menjauhi temannya yang ngobrol biar suara saya jelas. Maknanya kalau ma mausul yang dipotong dari binatang ternak dan binatang ternak itu masih hidup, fahuwa mayyitun, maka itu adalah bangkai. Potongan itu adalah bangkai. Famadza iqtaranat al-fa'u bil khabar. Kenapa fa-nya gabung dengan khabar? Khabar apa? Khabar mubtada. Li'anna al-khabar lama kana isman mausulan mufidan lil umum. Li'anna al-khabar lama kana isman mausulan ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyun fahuwa mayyitun. Li'anna al-khabar lama kana isman mausulan, khabar apabila isim mausul mufidan lil umul, memberi manfaat umum, sara musyabbahan li syarti, sehingga menjadi menyerupai isim syarat fi ifadatihi lil umum wal ijmal, yang memberi faedah umum dan global. Fakturina al khabaru bil fa, maka khabarnya dihubungkan dengan huruf fa. Ini kalau ma-nya ma mausul. Kemudian Syekh Utsaimin mengatakan lama kana al-mubtada isman mausulan musyabbahan li syarti fil umumi wal ijmal sara yaqtarinu fi khabarihi bil fa. Mubtada apabila dia itu isim mausul yang memberi faedah umum dan global, maka dia dihubungkan khobarnya, maka khobarnya dihubungkan dengan huruf fa. Dan sabda Nabi maquti aminal bahima, apa yang terpotong dari binatang ternak. Bahima itu binatang ternak. Al-bahima dalam bahasa Arab kullul hayawani bahimatun. Semua binatang itu bahimah. Wa dzalika li'anna al-bahimah ma'khudatun minal ibham. Karena bahimah itu, kata bahimah itu diambil dari kata ibham. Wal hayawanatu kulluha mubahamatun la yu'rafu ma taqulu. Dan semua binatang itu mubhamah. Mubhamah itu tidak jelas perkataannya, tidak diketahui perkataannya. Semua binatang kita nggak tahu makna omongannya. Mau kambing, mau sapi, mau kucing, nggak jelas makna yang dia omongkan. Maka dinamakan bahimah. Bahimah artinya apa? Sesuatu yang omongannya nggak jelas, sesuatu yang omongannya tidak jelas atau tidak diketahui maknanya. Hatta wa in kana ba'daha, sampai walau sebagian binatang laha aswatun muayyanah, memiliki suara khusus. Ya'rifun nasu biha ma turid. Orang yang dengar suara ini paham yang diinginkan oleh binatang tersebut. Fa inna ba'dal hayawanat kalhir, masalan ta'rifuhu
idza nada auladuhu shighar. Misalnya kucing itu kalau memanggil anaknya yang masih kecil, kita paham, oh kucing ini manggil anaknya. Di burung apa itu? Ayam jago. Ayam jago itu kalau dia memanggil ayam betina, dia mengeluarkan suara khusus, suara khas. Tapi perkataannya juga nggak bisa dipahami oleh manusia. Sesama binatang itu ya paham. Falidzalika sumiyat al-jami'ul hayawanan ma'adal insan bahaim. Karenanya semua binatang selain manusia dinamakan bahaim. Artinya apa? Perkataannya tidak bisa dipahami. Setelahnya ini masalah Syekh Utsaimin membahas makna bahimah, makna bahasa dari kata bahimah, yaitu binatang, semua jenis binatang namanya bahimah. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyun. Dan jumlah wa hiya hayyun di sini, kalimat wa hiya hayyun halun minal bahimah. Posisi i'rabnya dia sebagai hal. Hal sahibul halnya siapa? Bahimah. Ma quti'a minal bahimah. Min bahimatin. Apa yang dipotong dari binatang. Wa hiya hayyatun, dan binatang tersebut masih hidup, ini hal. Jumlah haliyah. Sahibul halnya bahimah, binatang ternak atau binatang tersebut. Jadi ketika dia dipotong, binatang itu masih hidup. Mau dipotong tangannya, lengannya, kakinya, kupingnya, atau dipotong bagian daging yang ada di tubuhnya. Misalnya orang punya kambing gemuk, kemudian bokongnya dikeroak, diambil dagingnya. Atau unta di punggungnya ada punuknya dipotong. Untanya masih hidup enggak? Masih hidup. Maka potongan ini bangkai. Wa hadhihi akhadha minhal ulama qaidatan. Dari sini atau dari hadis ini para ulama mengambil kaidah, membuat kaidah. Mereka mengatakan ma ubina min hayyin fa huwa kamaitatihi. Ma ubina, apa yang dipotong dari sesuatu yang hidup, fa huwa kamaitatihi, maka dia seperti bangkainya. Seperti bangkainya. Apa yang dipotong dari sesuatu yang hidup, maka itu hukumnya seperti bangkainya dia. Bangkainya yang dipotong ini. Fama ubina minal hayawan alladzi idza mata sara najisan fa huwa najisun. Apa yang dipotong dari binatang, apabila binatang itu mati, maka binatang itu najis, maka potongan ini juga hukumnya najis. Apa binatang yang kalau mati najis? Misalnya anjing. Anjing mati najis. Maka kalau dia masih hidup dan bagian tubuhnya dipotong, maka bagian potongan tubuh anjing itu najis. Wa ma ubina minal hayawan alladzi idza mata fa huwa halal tahirun fa huwa tahir. Apa yang dipotong dari badan binatang, dan binatang itu kalau dia mati, dia itu suci dan halal.
Maka potongan dari binatang itu suci dan halal. Contohnya apa? Contohnya misalnya ada ikan paus. Orang menyelam ke laut melihat ikan paus, kemudian siripnya dipotong. Ikan pausnya masih hidup. Maka sirip ini halal dan tohir, halal dan suci, boleh dimakan. Walaupun ikan paus itu masih hidup. Kenapa? Karena ikan paus kalau mati, dia suci dan halal dimakan. Maka potongan tubuhnya juga suci dan halal kalau dia mati, kalau dia dipotong bagian tubuhnya. Wa ghairu halal mislu ma ubina minal adamiyyi. Dan tidak halal contohnya anggota tubuh manusia yang dipotong, maka itu tidak halal. Gak boleh dimakan potongan tubuh manusia dan orangnya masih hidup. Wal adamiyu maitatuhu tahiratun wa ma'ubina minhu fahuwa tahir. Dan manusia itu kalau mati jasadnya suci. Demikian pula kalau ada orang masih hidup dipotong anggota tubuhnya, maka potongan tubuh itu juga suci, tidak najis. Namun tidak boleh dimakan, haram dimakan. Walaupun suci tapi haram dimakan. Kambing, orang motong bagian tubuh kambing, kupingnya dipotong, kambingnya masih hidup, halal atau haram kuping ini? Haram. Kenapa haram? Karena kambing kalau mati haram dimakan. Kambing mati yang matinya tidak disembelih menjadi bangkai haram dimakan. Maka potongan tubuh yang dari kambing itu ketika kambing masih hidup itu juga dihukumi bangkai. Paham? Apa yang dipotong dari jarodah, dari belalang, maka potongan itu halal dan suci. Kenapa? Karena bangkai belalang halal dan suci. Wa ma quti'a minal adami tahirun wa laysa bihalal. Apa yang dipotong dari tubuh manusia itu suci namun tidak halal dimakan. Tidak boleh ada orang yang mengkonsumsi daging manusia, haram. Li'anna maitatal adami tahiratun wa laysat bihalal. Karena bangkai manusia itu suci tapi tidak halal dimakan. Kemudian Syekh Utsaimin menyebutkan masalah di sini. Kalian dengarkan. Ara'aita law itarra insanun ila aqli lahmil insanin mayyitin ma taqulun. Seandainya seseorang terpaksa makan daging manusia yang telah mati karena mutar dalam kondisi darurat, kalau nggak makan mati, apa pendapatmu? Syekh Utsaimin mengatakan al ulama'u mukhtalifuna ala qaulaini. Para ulama berselisih pendapat dalam masalah ini dalam dua pendapat. Minal ulama man qala, di antara ulama ada yang berpendapat idza itarral hayyu ila aqlil mayyiti falahu an yaqulahu. Kalau ada orang terpaksa untuk memakan bangkai manusia, maka dia boleh memakannya.
Kapan dikatakan mutor? Kapan dikatakan darurat? Yaitu kalau dia tidak makan mati, ini namanya darurat. Itu baru boleh. Tapi kalau kamu nggak makan nggak mati, berarti nggak boleh makan bangkai manusia. Alasannya apa? Li'anna hurmatal hayyi a'dhamu min hurmatil mayyit. Para ulama yang membolehkan ini mengatakan keharaman, kemuliaan orang yang hidup lebih tinggi, lebih besar daripada kemuliaan orang yang telah mati. Maka orang yang hidup boleh memakan bangkai orang yang telah mati untuk menjaga kehidupan yang masih hidup ini. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, wa minhum man yaqulu, di antara mereka ada yang berkata, "La, enggak boleh makan. Enggak boleh makan bangkai manusia walaupun dalam kondisi mutor." Apa dalil mereka? Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kasru 'idhamil mayyiti ka kasrihi hayyan. Memecahkan tulang mayit hukumnya seperti memecahkan tulangnya ketika masih hidup. Berarti kalau ada bangkai kemudian orang hidup makan dagingnya, berarti orang itu seperti makan daging saudaranya ketika saudaranya masih hidup. Berarti dosa. Itu pendapat kedua. Mana yang rajih? Wallahu alam. Syekh Utsaimin di sini tidak merojihkan pendapat yang mana yang diambil. Syekh Utsaimin hanya menyebutkan dua pendapat dari para ulama. Wallahu taala alam. Tapi mungkin yang lebih dekat kepada kebenaran, ya boleh. Boleh memakan daging manusia dalam kondisi mutor. Untuk menyelamatkan nyawa orang yang masih hidup itu. Sedangkan pendapat kedua ini sama sekali tidak boleh makan bangkai manusia. Walaupun resikonya dia harus mati, nggak boleh makan daging saudaranya yang telah mati duluan. Menurut pendapat kedua, falahu hurmatun hatta law matal hayyu fa innahu yamutu wa la yaquluhu. Pendapat kedua ini gak boleh makan daging saudaranya yang telah mati, walaupun resikonya dia harus mati, gak boleh makan. Pendapat kedua. Kemudian seterusnya dari hadis ini kata Syekh Utsaimin, kita bisa mengambil beberapa fawaid. Yang pertama, ma sababul hadis. Apa sebab urutnya hadis? Sebab datangnya hadis ini apa? Jadi asbabul urutnya ada. Sebab Rasulullah mengucapkan perkataan ini ada. Sababul hadis, sebab Rasulullah mengucapkan perkataan ini, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam lama qadimal Madinah. Dahulu Nabi ketika baru tiba di Madinah, wajadahum yajubuna asnimatal ibili. Mereka Rasulullah mendapati penduduk Madinah yajubuna asnimatal ibil, suka memotong punuk unta. Punuk unta dipotong untuk makan. Wa aliyati dhani, dan bokongnya kambing. Aliyat itu bokong. Bokongnya kambing dipotong juga. Maksudnya daging atau lemak yang ada di potong itu dipotong, yang ada di bokong itu dipotong. Kalau unta punuknya, kalau kambing bokongnya.
Caranya bagaimana? Ya caranya ya seperti orang kelaparan lah. Masa nggak bisa? Jadi punuk unta dan bokong kambing dipotong. Maka Rasulullah mengucapkan hadis ini, ma quti'a min bahimatin wa hiya hayyah fa huwa mayyitun. Apa yang dipotong dari binatang dan dia masih hidup, maka potongan itu bangkai. Jadi sebab wurud hadis ini, Rasulullah mendapati penduduk Madinah itu suka motong punuk unta dan bokong kambing. Berikutnya, Syekh Utsaimin mengatakan, dengan mengetahui sebab Rasulullah mengatakan suatu hadis, itu akan lebih menguatkan pemahaman dalam memahami hadis. Demikian pula kalau ayat Al-Quran turun, kalau seseorang tahu sebab turunnya ayat, maka mereka akan lebih paham dalam memahami makna ayat tersebut. Di sini Syekh Utsaimin menyebutkan contoh. Mengetahui sebab turunnya ayat itu lebih mendukung dalam memahami ayat. Allah berfirman, Inna Safa wal Marwata min syairillah. Sesungguhnya Safa dan Marwa, Bukit Safa dan Bukit Marwa, min syairillah, termasuk syiar-syiar tanda kebesaran Allah. Safa dan Marwa itu syiar dalam apa? Syiar dalam ibadah haji. Digunakan apa? Digunakan batas sa'i antara Safa dan Marwa. Jadi Safa dan Marwa termasuk syairillah, syiar-syiar Allah dalam ibadah haji dan umroh. Karena orang yang sa'i baik ketika haji atau umroh, mereka sa'inya itu antara Safa dan Marwa. Kemudian ayat setelahnya, faman hajjal baita aw i'tamara. Siapa yang haji ke Baitullah atau i'tamara atau umrah, fala junaha alaihi an yattawafa bihima. Tidak mengapa baginya untuk tawaf di antara keduanya. An yattawafa, untuk tawaf di antara keduanya. Maknanya di sini adalah untuk sa'i antara Safa dan Marwa. Syekh Utsaimin menerangkan, kalau kita melihat kepada zahir lafaz ayat ini, seakan-akan ayat ini menunjukkan bahwasanya tawaf atau sa'i antara Safa dan Marwa itu minal qismil jaiz, termasuk bagian yang mubah, jaiz. Karena Allah mengatakan fala junaha alaihi, tidak mengapa, berarti mubah, jaiz, boleh. Wa annahu la isma fihi, dan tidak ada dosa padanya. Dari makna zahir lafaz ini. Akan tapi kata Syekh Utsaimin, akan tapi kalau kita mengetahui sebab turunnya ayat, maka kita akan bisa memahami ayat ini dengan benar. Sebab turunnya ayat, para sahabat itu ketika haji wada, mereka takut untuk tawaf antara Safa dan Marwa. Takut. Kenapa takut? Karena di masa jahiliyah, orang-orang jahil itu kalau haji juga tawaf antara Safa dan Marwa. Nah, ini termasuk syariat enggak ini? Mereka takut untuk tawaf di antara Safa dan Marwa, untuk sa'i antara Safa dan Marwa.
Karena ini juga termasuk dilakukan orang-orang jahiliyah, sehingga kaum muslimin, para sahabat, mereka ragu. Ini saya enggak ini. Takut ini perkara jahiliyah gitu loh. Maka Allah menurunkan ayat ini, fala junaha alaihi an yattawafa bihima. Tidak mengapa untuk sa'i antara Safa dan Marwah. Jadi kata fala junaha alaihi asalnya karena para sahabat takut untuk sa'i antara Safa dan Marwah. Dikira itu termasuk amalan jahiliyah. Alimna anna dzalika la yadullu 'alal ibahah. Dari sini, dari sebab turunnya ayat ini kita tahu bahwasanya makna la junaha ini bukan bermakna ibahah, bukan bermakna boleh, bukan bermakna mubah. Bal yadullu 'ala nafyil junah alladzi kanu yatawahhamunahu. Yaitu maknanya menunjukkan kepada dinafikannya junah, dinafikannya dosa yang mereka takut untuk mengerjakannya. Karena takut dosa. Dosa dari mana? Karena amalan ini dikerjakan kaum musyrikun ketika mereka haji. Yang mereka sangka itu adalah amalan jahiliyah. Fa ma'rifatu sababi laha ahmiyatun binisbati lima'rifatil makna. Sebab turunnya ayat, sebab Rasulullah mengucapkan suatu hadis, ini membantu untuk memahami makna ayat atau makna hadis tersebut. Ini faedah pertama dari hadis ini yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Berikutnya faedah yang kedua, annahu yajibu 'alal alimi idza iqtadat halu an yadhkural hukma syar'i liwuqu'in nasi fi mukhalafatihi. Seorang yang berilmu wajib bagi seorang yang berilmu idza iqtadal hal, jika kondisinya menuntut hal tersebut, untuk menyebutkan hukum syar'i karena manusia terjatuh dalam menyelisihi hukum tersebut. Kalau kalian melihat manusia mengerjakan suatu amalan padahal amalan itu dilarang misalnya, maka kalian wajib mengingatkan, jangan isbal, jangan tidur tengkurap, jangan buka aurat, jangan ngobrol ketika taklim, diingatkan. Fa innahu yajibu alaihi ayyubayyinahu, wajib bagi dia untuk menjelaskannya. Jangan gosip, jangan membantu orang yang gosip. Diingatkan hukum syar'inya. Li'anna Rasulullah bayyana hadza hina mara an-nasa yajubunal asnimata wal aliyah. Karena Rasulullah menjelaskan kepada manusia ketika Rasulullah melihat manusia itu, penduduk Madinah, suka memotong punuk unta dan memotong bokongnya kambing. Gak boleh, diterangkan hukumnya. Faedah yang ketiga, annahu ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyah fa hiya kamaitatil bahimah. Apa yang dipotong dari binatang dan binatang itu masih hidup, maka potongan binatang itu hukumnya seperti bangkai binatang yang dipotong tersebut. Berdasarkan sabda Rasulullah, fa hiya mayyitun, maka itu adalah bangkai. Kemudian kita bertanya, apakah boleh memotong sesuatu dari binatang atau tidak? Boleh atau tidak? Maka jawabannya, amma idza kana abasan, apabila sekedar main-main,
wali mujaradil ilam, dan sekedar menyakiti binatang tersebut, au al intiqam, atau balas dendam kepada binatang tersebut, fa inna hadza haram, perbuatan ini haram. Ada anak main-main telinga kambing dipotong, yo haram. Misaluhu rajulun indahu ma'is tasrahu alaihi filail. Seorang petani punya kambing, malam-malam teriak-teriak. Dia bangun, kemudian lidahnya dipotong. Halal atau haram? Boleh atau tidak? Enggak boleh, karena ini perbuatan ini balas dendam, membalas kambing karena dia teriak-teriak di waktu malam mengganggu dia tidur, namanya balas dendam. Nah, ini nggak boleh. Dan perbuatan ini haram, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Dia tuh binatang, nggak punya akal. Kalau manusia ya punya akal, disabet bisa. Oh, dia punya akal. Binatang nggak punya akal, masuk dihukum. Lakin law kana li maslahatil bahimah aw li maslahatil malikil bahimah fa hal yajuzu dzalik aula. Seandainya binatang dipotong atau anggota tubuhnya dipotong, tapi bermaslahat untuk pemilik binatang atau untuk binatang itu juga, boleh atau tidak? Syekh Utsaimin mengatakan zahirnya boleh. Contohnya apa? Tapi digunakan cara yang paling tidak menyakitkan. Boleh dipotong bagian tubuh binatang untuk kemaslahatan binatang itu dan untuk kemaslahatan petaninya, peternaknya. Boleh. Contohnya apa? Contohnya al-khisa'u. Khisa' boleh. Pertanyaannya, ma ma'na al-khisa'? Man ya'rif? Irfa'yat min fasli saniya asyar. Man ya'rif ma'na al-khisa'? Irfa'yat. Tulab min al-fasli saniya asyar. Ma ma'na khisa'? Angkat tangan yang tahu. 1, 2, 3. Gak ada yang mau angkat tangan. At-tulab min fasli hadiah asyar. Man ya'rif makna al-khisa'? 1. Ya. Apa? Yang angkat tangan. 1, 2, 3. At-tulab min fasli al-ashir. Ma makna khisa'? Angkat tangan. 1, 2, 3. Tidak ada. Tidak ada yang tahu makna khisa'. Dan khisa' hukumnya boleh. Apa itu khisa'? Khisa' adalah memotong testis kambing jantan. Testisnya dipotong. Maslahatnya apa? Untuk petani, maslahatnya kambing binatang, kambing jantan kalau dipotong dia tidak akan punya birahi, gak punya syahwat, sehingga syahwatnya hanya makan, gak lihat betina, gak ngefek.
nggak ngejar-ngejar bina, sehingga dia gemuk. Jadi mengebiri binatang boleh karena bermaslahat. Kambingnya gemuk, sapinya gemuk. Kalau gemuk harganya mahal, petani untung. Maslahat bagi binatang itu apa? Nggak kurus, ya kan? Maslahatnya nggak kurus. Wal khisa li maslahatil bahimah wa li maslahatil malik. Karena binatang yang dikhisa, yang dipotong testisnya, pejantan yang dipotong testisnya, dagingnya lebih ladid, lebih tebal dibandingkan yang tidak dikebiri. Nah itu maslahatnya. Wa qaddahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabsyaini mauju'aini, dan sungguh Rasulullah telah berkorban dengan 2 kambing yang dikebiri, gemuk-gemuk. Jadi kambing yang dikebiri itu tidak cacat, tidak termasuk cacat. Wong Rasulullah berkorban dengan kambing yang dikebiri. Berarti kambing yang dikebiri itu bukan termasuk cacat. Karena kambing yang cacat tidak boleh digunakan untuk berkorban. Nah, pertanyaannya, yang paling tidak menyakitkan kambing caranya bagaimana? Cara mengebiri binatang yang tidak menyakitkan atau sakitnya paling kecil, paling minim. Siapa yang tahu? Cara pertama itu dioperasi, dibuka, kemudian salurannya itu dipotong. Karena ada 2 testis, saluran 1, saluran 2 dipotong. Saluran yang membawa makanan masuk ke testis dipotong. Itu testis itu ada 2 saluran. Saluran yang masuk membawa makanan, saluran yang keluar mengeluarkan sperma, menyalurkan sperma. Jadi yang dipotong yang makanan. Kalau testis itu tidak diberi makanan, seperti ya orang kurus, akhirnya testisnya mati. Paham? Nah ini menyakitkan karena dipotong, disigar, disobek, kemudian dipotong. Itu sakit. Yang paling tidak menyakitkan adalah pakai karet khusus yang dimasukkan ke testis. Ini kan gini, gandul gini kan? Bagian di sini tuh dikareti yang kenceng. Karena karetnya kenceng, makanan tidak masuk ke testis, lama-lama mengecil mati. Kambingnya gemuk, sapinya gemuk. Kenapa? Karena nggak punya syahwat. Ini bagi binatang boleh, untuk penggemukan binatang boleh. Apa hukum mengeberi manusia? Haram. Hukumnya haram mengebiri manusia. Di zaman dahulu, para pengawal raja yang ngurusi selir-selir raja, yang laki-laki dikebiri semua. Nah, itu hukumnya haram. Di zaman kerajaan semacam itu, kerajaan Cina, Cina gitu kan, Jepang, Korea. Raja-rajanya yang punya selir banyak, para laki yang mengurusi para selir itu dikebiri biar nggak punya syahwat, dan hukumnya haram.
qala qailun ma dalilukum ala an yu'limal bahima limaslahatihi. Apa dalil kamu menyakiti binatang tapi untuk kemaslahatan petani? Apa hukumnya? Kulna al-wasm. Wasm itu mentato. Karena Rasulullah SAW yasumu ibili sodaka. Rasulullah itu dulu mentato unta sedekah, unta zakat. Rasulullah mengutus para sahabat mendatangi orang-orang kaya untuk mengumpulkan harta zakat. Orang kaya itu zaman dahulu ya peternak unta, peternak kambing didatangi untuk diambil zakatnya. Kalau petani kambing berarti zakatnya kambing. Petani unta zakatnya unta dikumpulkan. Kan banyak dari orang-orang kaya semuanya. Maka agar tidak hilang, agar tidak keliru, ditato, distempel. Oh ini milik pemerintah. Bokongnya distempel. Cara stempel itu bagaimana? Besi ada tulisannya, dipanasi, kemudian diconyoskan ke tubuh binatang. Panas, sakit. Tapi untuk kemaslahatan, biar nggak hilang, biar nggak keliru, maka boleh. Baik. Ayyuhatullah rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.